Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam majlis ilmu pada bulan Ramadan. Mestinya Selasa lalu kita mulai juga, tapi karena Selasa lalu saya harus berada di Dumai, Indonesia, memberikan beberapa kajian, saya balik cepat. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan harapan kita semua, insyaAllah Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita, insyaAllah. Allah berikan pertolongan pada kita, amin. Salawat dan salam tidak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibat junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kala dan akhir, amin Allahumma amin. Jemaah yang berbahagia, saya tidak akan membincangkan tentang masalah puasa, apa yang batalkan puasa, apa yang makruh dalam puasa, apa yang sunnah dalam puasa. Saya kira bukan kali pertama kita puasa, takkan tak faham juga, ya kan? Dah tiap tahun puasa, takkan itulah dibahas. Bila nak pandai, kata orang Melayu, ya kan? Nah, kita buat cerita lain. Begini, kita bincang soal Al-Quran. Ya, walaupun kuliah subuh saya di sini bincang Quran juga, tapi tajuknya kita berbeda. Saya kasih gambaran sedikit dulu. Ketika kita sedang berjalan di Kuala Lumpur, di Malaysia, senang Malaysia lah. Kalau saya cerita Indonesia nanti banyak orang tak faham. Saya cerita Malaysia pasti orang faham. Sekarang kita jalan, di depan ada simpang. Kita berniat mau pergi ke Kuala Lumpur. Di situ ada simpang, satu ke Kuala Lumpur, satu Kuala Kangsar, sama-sama Kuala juga. Tapi satu Kuala Lumpur, satu Kuala Kangsar. Tapi tak ada petunjuk, tak ada signboard. Pasti bingung. Kita baru pertama sekali, bingung kan? Jalan mana nak ikut? Ambil kanan ke kiri, ambil kiri ke kanan, pasti bingung. Ya kan? Ambil kanan, ya kalau sampai Kuala Lumpur, tak tahu sampai Kuala Langat macam. Ambil kiri macam tak pasti. Tiba-tiba memandang ke atas, ada signboard di atas. Kuala Lumpur kanan, Kuala Kangsar kiri. Pertanyaan saya, yakin tak dengan signboard itu? Itu pertanyaan dulu. Yakin? Tak ragu lagi? Confident itu? Alhamdulillah. Hebat kita ini kadang-kadang. Signboard itu buatan siapa? Buatan manusia. Begitu yakin kita. Al-Quran ini signboard dalam kehidupan ini, ya kan? Kenapa tidak yakin? Itu persoalan. Kita hidup di dalam persimpangan antara surga dan neraka. Nah, signboardnya mana? Quran. Kenapa tidak yakin? Itu persoalannya sekarang. Kita lebih yakin CCTV, lampu merah, lampunya merah, ya kan? Traffic light, tak ada satu pun berani jalan. Kenapa? Ustaz, CCTV Ustaz tak boleh. Nanti dalam saman dalam fine Ustaz $100. Kenapa? Ada kamera Ustaz. Dia tak mau pergi
Walaupun penting macam mana pun, tidak akan berangkat, tidak akan melanggar. Kenapa? Ada CCTV, ada kamera. Buatan siapa itu? Buatan manusia. Apakah Allah tu bukan CCTV? Bukankah Allah Al-Basir, Maha melihat? Tapi orang Indonesia bilang apa? Anteng aja, senang aja, tenang-tenang saja dia. Bermaksiat di depan Allah itu tenang-tenang saja. Tapi sementara dengan CCTV dia lebih takut. Nah, itu sebabnya jemaah berbahagia. Saya ingin jelaskan lagi sepotong ayat Quran saja, nggak usah banyak-banyak, pelan-pelan aja kita. Ada satu ayat membuat kita bersyukur. Saya katakan membuat kita bersyukur. Pentingnya Quran ini. Nanti ke depan kita akan bahas juga sebenarnya Quran ini apa. Begini, ada satu ayat begini. Allah bersumpah 4 kali. Coba saya tanya, kalau istri kita bersumpah dengan kita, tujuannya apa? Untuk meyakinkan kita, swear bang, swear kan? Sumpah bang, swear bang, demi Allah bang. Kenapa dia bersumpah? Karena supaya kita lebih yakin bahwa dia betul, ya kan? Nah sekarang Allah yang bersumpah, apa kurang yakin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watin, demi pohon tin. Wazaitun, demi pohon zaitun. Waturisinin, demi bukit Tursina. Wahazal baladil amin, demi berkah kota Makkah. 4 kali Allah bersumpah. Untuk apa? Menegaskan bahwa ini bukan main-main. Ini betul ini. 4 kali Allah bersumpah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Ini statement Allah. Dari semua makhluk yang Allah ciptakan, sebut satu persatu. Dari alam langit sampai alam bawah tanah. Dari semua makhluk Allah, termasuk malaikat, jin, termasuk jin Samsudin. Ya kan? Itu manusia yang paling baik ciptaan Allah. Dan alhamdulillah kita manusia. Bayangkan, seburuk-buruk kita insya Allah lebih handsome dari monyet. Percayalah saya katakan. Tak percaya pergilah zoo, ambil monyet, tengok masih handsome kita lah. Walaupun orang lain bilang kita tidak handsome, yakin saya. Manusia, makhluk yang Allah ciptakan terbaik. Bahkan dari malaikat pun kita terbaik, apalagi dari jin. Makanya keliru kalau ada orang minta sama jin, itu salah itu. Kadang-kadang saya selalu bilang, mau dibodoh-bodohi sama jin. Malam itu di Hogang ada satu orang masukkan jin. Saya tanya, saya dah curiga ni apa hal ni. Ada orang tanya lah, siapa ni yang datang? Tanya pula tu. Oh, dia boleh jawab tu. Oh, Wali Songo. Saya pun terkejut, amboi jauhnya. Wali Songo tu daripada Jawa Tengah datang sini. Wali kota pun susah datang, Wali Songo datang tengok. Saya pun dah nak kekeh ketawa kan, takut tak sedap aja kan. Oh, ini yang kacau orang kita Melayu lah. Ini wali, tuan, pakai tuan dia. Ini tuan. Ini kakak ni sakit tuan, boleh ubat tak? Oh boleh. Saya tak tahan ketawa lagi. Oh nahan terus ni. Kalau boleh tuan, apa obatnya tuan? Kau cari ayam hitam. Saya dah tak boleh tahan. Ketawa pecah ketawa. Itu Wali Songo mengamuk dengan saya. Kenapa kamu ketawa, kata. Saya jawablah simpel je. Saya bilang, tahu saya Wali Songo tak tahu cakap Melayu. Yang tahu cakap Melayu itu Wali Sangak. Itulah bodohnya kita tu. Siapa ada orang Jawa sini? Wali Songo tu akan bercakap dengan istilahnya, Jawanya apa? Jawa kromo inggil. Itu istilah sana. Kromo inggil, kalau orang Jawa tahu kromo inggil itu bahasanya Wali Songo. Kalau ejaannya ya saya paham itu. Ono coroko toto sawolo bodoh cunya monggo botongo inggih menika wonten dawuh pangandika Gusti. Itu bahasanya. Mana pula ada Wali Songo cakap Melayu, ini kan Wali Sangaknya. Ini kena tipu kita nih. Itu satu masalah.
Yang kedua, ini jangan dibodohi. Quran mengatakan manusia yang paling baik, manusia paling sempurna. Malaikat aja tengok, hormatkan dengan Nabi Adam. Kan disuruh hormat. Malaikat hormat, jin hormat Nabi Adam. Yang tak mau hormat kan cuma setan, iblis. Kenapa kita harus hormat dengan jin? Tidak salah. Itu keliru kita di situ. Oke, satu jasad itu boleh menampung berapa roh? Satu, tak mungkin menampung 2 roh. Semua yang meninggal dalam kubur tu, semua ada problem. Problemnya 2, dia mesti kena tanya kan. Kita kan yakin bahwa dalam kubur kena tanya, betul tak? Coba bayangkan kalau dia dapat nikmat dalam kubur, min riyadil jannah, kubur itu bagaikan taman surga, takkan dia nak datang kat dunia lagi, dekat taman surga. Buang karen lah. Udah sedap-sedap kat taman surga nak datang ke? Jalanlah. Satu masalah. Kalau roh yang sedang diazab oleh Allah, mana boleh dapat MC? Tolong lu, aku nak tolong orang. Dia pun tak boleh tolong sendiri pun. Jadi kadang-kadang karut marut, bodoh dibodoh-bodohi. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, jangan mudah percaya. Tapi dia orang pandai Pak Ustaz, orang pandai. Karena kau bodoh lah dia orang pandai. Coba kau pandai. Dia orang bodoh, bukan orang pandai. Kau yang bodoh. Makanya selalu saya katakan, dia tu orang pintar Pak Ustaz. Yang bilang dia orang pintar siapa? Kau kan? Karena kau orang bodoh. Kalau saya tak mau bilang dia orang pintar, dia orang bodoh. Karena kita orang bodoh, dibodoh-bodohinya kita. Dia paham itu. Saya harus tegas mengatakan itu. Jangan percaya dengan yang model-model begitu. Suruh jin, kalau jin okey, tapi kalau roh manusia yang disuruh datang, tidak masuk akal itu. Tidak mungkin. Karena ada batas. Saya kasih contoh. Ketika manusia, saya belum masuk lagi sini. Ketika manusia di alam roh, dia tidak akan boleh tembus ke alam rahim. Karena ada batas. Pertama manusia di alam roh, lalu manusia pindah ke alam rahim lewat proses perhubungan sebadan, suami istri halal, okey, masuk ke alam rahim. Kalau sudah di alam rahim, dia juga sudah tidak kenal lagi dengan alam roh dan dia tidak tahu alam dunia. Dia proses di alam rahim. Berapa lama? Normalnya 9 bulan, 10 bulan, ya, ada lebih lah kadang-kadang. Setelah itu lahir ke alam dunia. Sekarang kita berada di alam dunia. Siapa yang tahu kisah dalam alam rahim? Cerita sama saya sekarang. Tak ada yang tahu. Karena memang itu batas itu sudah ada. Siapa yang tahu cerita alam rahim? Kita pernah di alam rahim dulu. Tapi siapa yang boleh ceritakan sekarang? Wah, dalam alam rahim Ustaz tak sedap sempit dah Ustaz. Tak ada ekor Ustaz. Siapa boleh cerita sekarang? Kita lupa kan? Lalu tak lama kemudian kita akan sampai ke alam kubur. Apa mungkin orang dalam kubur itu mau kembali ke dunia? Sama kan? Mungkinkah kita boleh masuk ke alam rahim lagi? Makanya kalau orang Indonesia bilang apa, you think kok lah, bikin masak-masak. Jangan mudah dibuai oleh orang-orang yang ada kepentingan. Kita ni kadang-kadang mudah percaya dia boleh ubat orang, Ustaz. Dia boleh semua. Ya kan? Tutup rumah sakit kalau boleh ubat orang. Jangan mau diapakan. Okey. Balik cerita tadi. Jadi kita dengan signboard begitu percaya. Dengan CCTV percaya, tapi dengan Quran tidak percaya. Sekarang kita balik lagi. Allah mengatakan kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Tapi ayatnya kan bukan stop di situ, dia bersambung. Summa radadnahu asfala safilin. Dia akan lebih, kemudian aku akan boleh jatuhkan. Kemudian kamu boleh jatuh ke tempat yang lebih hina. Oleh karena itu perlu ada pertahanan. Saya kasih contoh. Mikrofon ini tinggi. Kenapa tinggi? Karena saya pegang. Kalau saya lepaskan bagaimana? Ya sudah jatuh. Sama. Manusia itu tinggi nilainya. Maka Allah perlu buat dia pemegang. Apa yang dia buat Allah? Agama Islam. Untuk itu perlu undang-undang. Ya, Quran.
Jadi kalau manusia sudah meninggalkan Quran, berarti meninggalkan pegangannya dalam kehidupan. Dia akan jatuh. Summa radada nu asfala safilin. Saya kasih contoh lagi. Ini belum masuk pada ayat nih. Sekarang saya tidak mau iklan, tapi perlu dijelaskan aja, sekedar mengingatkan aja. Kita beli sebuah kereta Toyota. Nanti ada buku keluar, instruction. Ini kereta Toyota, bla 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 bla. Okay. Karena yang mengeluarkan produk Toyota, keluaran Toyota pasti cocok kan? Kita beli handphone Samsung, nanti ada instruction dari Samsung. Karena yang mengeluarkan Samsung, oke, tak ada masalah. Yang salah kalau kita beli kereta Toyota pakai buku instruction Nissan. Beli Samsung, instructionnya Samsung, ya tak boleh lah. Sama kan? Allah yang menciptakan manusia, maka buku petunjuk instruction yang paling cocok, yang paling patut, yang paling pas itu buatan Allah. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Karena Allah paling tahu di mana titik lemahnya manusia. Allah paling tahu batas kemampuan manusia. Jadi kalau orang masih ragu dengan Quran, Allah menjawab di awal surat Al-Baqarah, Zalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab, kata Allah, tiada keraguan. Tidak boleh ragu. Hudal lil muttaqin, dia petunjuk buat orang bertakwa. Jamaah yang berbahagia, sedikit saya tambahkan lagi, kena ini time kerja. Pertanyaannya dasar sajalah. Apa dasar Allah berikan kita Quran? Atau bahasa mudahnya, alasannya apa Allah kasih kita turun Quran? Apa alasannya? Sama kalau saya tanya, apa alasan awak berumah tangga? Ada alasan kan? Oh, alasan saya pasal saya cinta dengan istri saya, Ustaz. Bagus. Awak apa alasan awak berumah tangga? Saya sayang orang rumah, Ustaz. Bagus. Artinya ada alasan. Ya kan? Sama. Allah punya alasan untuk menurunkan Quran pada kita. Dan alasan itu terjawab di awal. Jadi kalau orang tua-tua dulu ngaji, Al-Quran itu 6.666 ayat, okey, 114 surah, 30 juz, itu kalau ditarik, disimpulkan menjadi 7 ayat dalam suratul Fatihah. Jadi apa yang dalam Quran itu semuanya ada dalam surah Fatihah. Dan 7 ayat itu kalau ditarik lagi, diperkecil lagi, ada pada kalimat yang di atas, Bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah alasannya kenapa Allah turunkan Quran. Kalau mau tahu, itulah dasarnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa Allah mulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak Al-Malik, berkuasa? Bisa tak? Boleh kalau Allah mau. Boleh kalau Allah mau. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kalau Allah mau. Tapi Allah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya Selasa depan insyaAllah. Mudah-mudahan berkah. Jangan tak sekarang juga, nanti Selasa depan saya akan jelaskan kenapa Rahman Rahim dan kenapa Alhamdulillahirrahmanirrahim insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.